menjadi bagian tersentral dalam maulid. Jadi bagian yang seakan-akan paling pokok. Kenapa? Karena di bagian itu itulah saat-saat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Al-Qiyam itu saat-saat kelahirannya Nabi Muhammad, dan ketika itu berdiri kita semuanya. Berdiri jangan diartikan ini hukumnya berdiri itu wajib secara syariat, enggak. Berdirinya itu adalah untuk menghormati yang kita baca ini, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi seandainya orang baca enggak berdiri gimana? Ya enggak dosa. Tapi kalau Anda datang ke rumah saya suruh berdiri, ya harus nurut berdiri. Kalau Anda datang ke masjid ini dipimpin sama Habib Jamal minta berdiri, ya harus berdiri. Karena ngikuti aturannya tuan rumah. Nah, Mahalul Qiyam ini, di momen ini kita semuanya memperbanyak ucapan salam bersama Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ucapan salam terus sama Nabi Muhammad. Dan dikatakan ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam au kama qala. Tidaklah ada satu orang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Nabi, melainkan Allah kembalikan ruhku untuk menjawab salamnya dia kepadaku. Jadi betapa istimewanya salam kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala melakukan perlakuan khusus untuk setiap umat Nabi Muhammad yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Dan salam kita jangan dikira nggak bernilai, sangat bernilai. Rasul ketika beliau ada di Madinah, beliau pernah mengatakan, saya masih ingat di Mekah ada satu batu, yang batu itu setiap saya lewat selalu mengucapkan salam kepadaku. Sampai saat ini Mekah itu isinya batu. Saya masih ingat letaknya di mana, bentuknya seperti apa. Kalau batu mengucapkan salam sama Nabi Muhammad diingat, nah kok kita umatnya apakah akan dilupakan sama Nabi Muhammad? Nah, kita umatnya. Mahalul Qiyam ini terdiri ada sana, ada doa. Bagian awalnya itu pujian-pujian tentang kelahiran Nabi, nanti bagian akhirnya itu ada doa-doa yang dipanjatkan dengan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Asyraqal qaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Alam ini bercahaya dengan penuh nuansa kegembiraan ketika wujudnya Al-Mustafa, manusia yang terpilih, Ahmad, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Alam ini tuh menantikan kelahiran Nabi. Jadi setiap ada Nabi diutus sama Allah, alam itu nanya, apakah ini Nabi yang dijanjikan? Bukan. Ketika Nabi Adam, ini Adam ya? Bukan. Ketika Nabi Nuh selamat daripada banjir, oh ini berarti Nabi yang dijanjikan ini? Bukan. Ketika itu Nabi Ibrahim selamat daripada api, oh hebat nih, mesti yang ini Nabi yang dijanjikan? Bukan juga. Sampai akhirnya ketika Allah SWT mengumumkan akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, maka upacara pertama kali adalah upacara yang dilakukan oleh alam semesta ini. Ketika itu terjadilah fenomena alam. Semua kekuatan selain syiar Allah ketika itu Allah buktikan jatuh. Api nggak pernah padam, tahunan, puluhan tahun. Ketika itu padam. Danau nggak pernah surut, selalu pasang. Ketika itu surut. Berhala ada nggak pernah jatuh, ketika itu jatuh. Nggak ada yang kuat. Di hari kelahiran Nabi, Allah tunjukkan semuanya yang dianggap simbol kekuatan selain Allah di hari itu menjadi lemah. Iblis diikat, setan diikat, nggak boleh lihat, dilemparkan ke laut. Alam itu, angin itu, bertiupnya itu sepoi-sepoi, dan matahari nggak terlalu bersinar secara terang hingga menyengat.
gunung juga tenang, alam itu tenang semuanya. Dan Allah kirimkan bidan, mungkin sudah dibahas di fasal yang sebelumnya, yaitu Sayyidatuna Asiyah dan Sayyidatuna Maryam. Ketika itulah asyraqal qaunu ibtihajan. Begitu Nabi Muhammad itu lahir, terang bumi ini. Terangnya terang secara hissi, wa terang secara maknawi. Secara hissi terang, Rasulullah begitu lahir, itu bayinya itu cahayanya itu sampai dari Mekah kelihatan bentengnya orang-orang Romawi. Itu. Wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Ketika itu penghuni alam semesta ini bahagia dah. Akan mendapatkan satu kebahagiaan yang selalu bertambah dan bertambah dan bertambah dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Fatrabu ya ahlal mathani. Hai orang-orang yang ahlul mathani, wahai ahlul Quran, yang baca Quran, yang mempelajari Quran, yang menghafal Quran, fatrobu, bahagialah kamu. Ini dilahirkan loh Nabi Muhammad. Fahazarul yumni gharrat, maka ketika itu burung-burung keberuntungan itu pun berkicau. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya itu bagus, biasanya sastra Arab kuno itu mengibaratkannya dengan kicauan burung keberuntungan. Kicauan burung keberuntungan. Sama kayak istilah bahasa Indonesia kita mungkin ya yang paling mirip ya. Kalau ada orang misalkan atau ada anggaplah ada satu tim kelompok yang selalu menang, itu kan mesti ada istilahnya dinaungi Dewi Fortuna. Atau dia bersama dengan Dewi Fortuna atau dia bersama dengan malaikat keberuntungan dan lain sebagainya. Ini burung-burung keberuntungan itu tandanya apa? Ahlul mathani, ahlul Quran, kamu harus bahagia. Kenapa? Ini tanda keberuntungan itu sudah nyata jelas. Udah nyata jelas dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Wastadhi'u bi jamalin faqa fil husni tafarrad. Maka ambillah cahaya dengan keindahan ini, yang mana ini cahaya akan mengungguli keindahannya itu siapapun juga dan menjadi satu yang paling indah. Ambil ini keindahannya Nabi Muhammad ini, keindahannya Rasulullah SAW itu ambil. Kenapa? Karena rugi orang yang nggak ngambil keindahannya Nabi besar Muhammad SAW, nggak ngambil keindahan akhlak beliau. Bahkan sahabat itu terkadang bukan hanya mengambil keindahan akhlak beliau, mengambil keindahan cahaya beliau. Pernah diriwayatkan ada satu orang ketika itu orang itu belum Islam, masuk di situ ada Nabi Muhammad, ada sahabat yang lainnya duduk. Orang ini berkata, "Aina Muhammad?" Bagi kita mungkin hadis ini terkesan begitu biasa saja. Yang orang ini nggak ngerti Nabi Muhammad yang mana, terus dia nanya, "Aina Muhammad?" Di mana Muhammad? Itu kan wajar. Tapi bagi para pakar ahli hadis ataupun orang yang punya dzauq, punya mahabbah. Jadi orang itu ilmu itu banyak, tapi kalau dzauq, rasa cinta ini jarang. Bagi ulama yang punya rasa cinta, cita rasa mahabbah yang tinggi, ini nganggep ketika itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa. Di mana luar biasanya coba? Long ini cuma orang nggak tahu datang, Rasul duduk sama sahabatnya, nggak kenal sama Nabi Muhammad. Aina Muhammad, cuma nanya begitu. Kok bisa dianggap satu peristiwa yang luar biasa? Iya luar biasa. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah lihat Nabi Muhammad di antara orang lain, nggak mungkin nggak mengenali, pasti ini nabinya, karena beliau tuh paling bercahaya. Tapi kenapa ketika itu kok nggak bisa mengenali? Karena ketika itu sahabat semuanya mendapatkan pantulan dan istilahnya sambungan setrum cahayanya Rasulullah hingga semuanya kelihatan bercahaya ketika itu. Wastadhi'u bijamalin. Wastadhi'u bijamalin. Jadi ketika itu bercahaya semua. Jadi dia bingung, siapa yang Muhammadnya yang mana? Muhammadnya yang mana? Bisa bayangkan,
Gimana indahnya Rasulullah. Banyak orang itu indah, tapi tidak bisa memperindah. Nabi Muhammad adalah keindahan yang bisa memperindah dan bisa menjadikan indah apapun juga yang berada di sekitar beliau. Walanal busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfad. Bagi kita nih kabar gembira. Apa gembiranya? Kita mendapatkan satu keberuntungan, satu kebahagiaan mustamirin yang selalu bersambung, laisa yanfad, dan gak akan musnah. Keberuntungan dengan sebab Nabi Muhammad ini satu keberuntungan yang gak akan bisa terputus dengan apapun juga. Kenapa kok bisa beruntung? Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Karena kita ini mendapatkan satu anugerah, yang mana anugerah ini adalah satu anugerah yang mengumpulkan suatu kebanggaan sampai sepanjang zaman. Jadi kita ini beruntung. Kenapa kok beruntung? Kita ini semuanya beruntung karena kita mendapatkan satu hadiah. Hadiah ini kalau dibanggakan di sepanjang zaman, hadiah kita ini yang paling istimewa. Mau dibandingkan dengan hadiahnya umat Nabi Adam, mesti istimewa hadiah kita. Mau dibandingkan dengan hadiahnya umat Nabi Musa, masih istimewa kita. Mau dibandingkan dengan hadiahnya umat Nabi Ibrahim, masih istimewa kita. Mau dibandingkan dengan hadiahnya umat Nabi Isa, mesti istimewa kita. Mau dibandingkan dengan hadiahnya siapa lagi? Apa hadiahnya? Ketika dilahirkan Nabi Muhammad SAW, maka ketika itulah kita semuanya dijadikan umat yang termulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nikmat. Kita mungkin selama ini masih kurang bersyukur. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat jadi umat Nabi Muhammad. Kita punya Nabi yang mencintai kita dengan cinta yang luar biasa. Rasulullah SAW semasa hidupnya cinta sama umatnya. Beliau pernah duduk bareng dengan Siti Aisyah. Ketika duduk bareng dengan Siti Aisyah, beliau mendoakan, ya Allah, ampuni Aisyah dosa yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, dosanya yang terang-terangan dan dosanya yang tersembunyi. Senang Siti Aisyah, saking senangnya sampai kepalanya itu di lututnya Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, hal sarorti, senang kamu? Saya jawab, senang ya Rasulullah. Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap harinya. Jadi mendoakan umatnya sebagaimana mendoakan istrinya. Kita kalau malam, kita cuma wajib sholat maghrib, isya, nanti ketemu subuh ya. Kalau Rasulullah maghrib, isya, subuh, Rasul juga wajib mengerjakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari Nabi Muhammad harus tahajud. Kenapa? Ya agar Allah memberikan kepada Nabi Muhammad maqaman mahmuda. Apa maqaman mahmuda? Makom yang sangat tinggi. Apakah makom itu untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu nggak usah tahajud masuk surga bi ghairi hisab, pertama kali masuk surga. Apa yang dicari dengan makom mahmuda? Yang mana untuk mencapai itu Nabi Muhammad setiap malam bangun. Bahkan diriwayatkan hatta tawarramat qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Untuk mengincar, mencari maqam mahmuda. Untuk siapa maqam mahmuda? Maqam mahmuda agar bisa memberikan syafaat untuk kita semuanya. Ibadahnya Nabi itu untuk nolong kita. Ibadah Nabi itu untuk nolong kita.
Kurang cinta apa Rasulullah sama kita? Setelah beliau wafat, Rasulullah setelah meninggal dunia, Rasul masih cinta sama kita. Rasul mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku hidup baik untuk kamu, aku mati baik untuk kamu. Aku hidup, aku bisa ngasih nasihat kamu, bisa ngasih hadis. Tapi kalau aku sudah meninggal dunia, amalmu disodorkan kepada aku. Ketika aku menyaksikan amalmu itu bagus, hamidullah, aku bersyukur, aku puji Allah. Ketika aku menyaksikan amalmu itu buruk, maka aku istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu itu, Pak, itu kalau sekali berbuat dosa, itu azabnya kontan. Sekaligus itu langsung turun azab. Kita coba sekali berbuat dosa langsung turun azab. Apa jasad kita ini kuat menerima azab dari Allah? Kita ini berbuat dosa enggak langsung diazab. Kenapa? Ya karena kita ini umatnya Nabi Muhammad. Walanal busyra bisa'adin. Inilah kabar gembira untuk kita semuanya. Kabar gembira kita ini semuanya selamat di dunia, selamat di akhirat dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad, gimana? Apa yang kita lakukan? Syukur. Ucapkan alhamdulillah fali rabbi kullu hamdin. Maka milik Allah segala pujian. Jalla ayyah surahul ad, yang nggak bisa terhitung lagi dah pujian untuk Allah. Kita syukur sama Allah. Kenapa kok kita syukur kepada Allah? Idhabana biwujudin al-mustafa al-hadi Muhammad. Kita bersyukur, kenapa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita wujudnya Nabi besar Muhammad SAW. Syukur sama Allah. Ucapkan alhamdulillah fali rabbikul hamdin. Ucapkan syukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini kasih anugerah dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah kita syukur kepada Allah, jangan lupakan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah ya ahlan. Ya Rasulullah, selamat datang. Bika inna bika nas'ad. Denganmu sesungguhnya kami bisa menjadi orang yang beruntung. Denganmu ya wahai Rasulullah, bika, denganmu ya Rasulullah. Ini kita langsung khitabnya kepada Nabi Muhammad nih. Denganmu ya Rasulullah, kita ini menjadi orang yang beruntung. Jadi umat Nabi Muhammad kurang beruntung apa? Enggak pakai pernah doa loh kita. Lahir langsung jadi umat Muhammad. Umat terbaik. Umat yang nanti akan termasuk golongan awal masuk ke dalam surga. Ya Rasulullah ya ahlan. Ketika kita mahalul qiyam, maka ketika sampai pada bagian ini, maka hadirkan seakan-akan Nabi Muhammad di depan kita. Ya Rasulullah ya ahlan. Ya Rasulullah, selamat datang. Dengan engkau kami menjadi orang yang beruntung. Wa bijahih, dan berkat kemuliaannya ya ilahi wahai Tuhan kami, jud berikanlah, wa baligh dan sampaikanlah kulla maqsad, semua harapan kan, cita-cita kami, semua tujuan kami. Tawasul setelah itu. Maka ketika wa bijahih ya ilahi itu mulai untuk ngangkat tangan. Kenapa? Karena itu sudah mulai bagian doa. Doanya ditawasuli, langsung tawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, wa bijahi, berkat Rasulullah ya Allah, maka sampaikanlah semua apa yang kami inginkan. Nah, pada bagian ini ketika kita qiyam, biasanya kita ingat hajat-hajat kita. Hajat-hajat kita. Manusia itu hajatnya tergantung levelnya. Hajatnya tergantung levelnya. Yang levelnya suka makan ya hajatnya bab makanan. Yang levelnya suka duit ya hajatnya bab duit. Manusia itu hajatnya tergantung levelnya. Habib Abdullah Al-Haddad, ketika beliau ditanya, ya Habib, engkau di syairmu
menuliskan hajatan fin nafsi ya Rabb faqdhiha ya khaira qadhi. Ya Allah, saya punya hajat, maka kabulkanlah wahai sebaik-baik zat yang mengabulkan hajat. Tanya, apa hajatnya? Hajatku, ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyab maudhi'i. Ya Allah, hajatnya ya Allah, hajat apa? Ya Allah, kumpulkan aku dan semua orang yang mencintai aku di surga firdausmu, itulah sebaik-baik tempat. Langsung hajatnya itu adalah surga. Kita ketika wabijahi ya ilahi jud wa balligh kulla maqsad, niatkan hajat-hajat kita semuanya. Apa yang kita hajatkan? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita cita-citakan, hadirkan di situ. Kita tawassul langsung dengan pusat yang paling tinggi, perantara yang teragung, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Setelah itu wahdina nahja sabili kaibihi nus'at wa nursyad. Maka saya itu ya Allah, doa ini, doa. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami agar kami bisa menempuh jalannya. Kenapa? Ketika kami menempuh jalannya Nabi Muhammad, ketika kami ini menempuh jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, kami ini jadi nus'at wa nursyad, jadi orang yang beruntung dan orang yang dapat petunjuk kalau menempuh jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Al-Quran udah ngasih tahu, kita ini jangan ngikuti jalannya model-model macam-macam, akhirnya kita nggak dapat semuanya. Wahdina nahja sabili, minta ya Allah ikuti jalannya Nabi Muhammad SAW. Berikanlah kami petunjuk, biar kami bisa ngikuti jalannya Rasulullah. Semua yang diajarkan sama Rasul itu semuanya demi kebahagiaan kita, demi keselamatan kita. Nggak ada yang enggak. Mungkin orang bisa protes, loh Nabi Muhammad kan bawa syariat Islam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad kan orang nggak usah bangun subuh. Tapi karena Rasulullah itu membawa syariat Islam, akhirnya kita diwajibkan untuk bangun subuh. Orang kan bisa ngeprotes, kan jadi nggak enak ini. Kan jadi kita nggak beruntung dong dengan Nabi. Kok kita malah seakan-akan jadi dapat tugas baru, beban baru dengan kelahiran Nabi Muhammad. Salah paham ini berarti. Semua ajaran Nabi itu menyelamatkan dan pasti menjadikan kita itu senang. Nabi itu mengatakan, kalau orang itu bangun sebelum subuh, bangunnya itu pagi, asbaha nasyiton wa tiba nafsin, maka hari itu, pagi itu dia semangat dan hatinya senang. Demi kita kan? Tapi kalau bangunnya itu telat, asbaha khabitha nafsin kaslan, dia hatinya nggak senang, kemerungsung, dan dia malas-malasan, mau aktivitasnya malas, itu malas dan lain sebagainya malas. Demi kita. Dan diteliti orang-orang yang kena kecanduan narkoba, itu diantara sarana pengobatannya agar kehilangan ketergantungan, itu suruh menghirup udara pagi ketika saat-saat fajar. Ketika saat-saat fajar. Kenapa? Di situ ada zat-zat udara itu yang bisa mengembalikan sel-sel otak yang sudah rusak. Ini ajaran Nabi Muhammad. Orang baru ketemu neliti mungkin 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Rasul udah ngajari 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Ajaran Rasulullah SAW. Maka dengan bihi nus'at wa nursyad, dengan Nabi Muhammad kita ini jadi orang yang beruntung, dan kita pun juga menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Rabbi ballighna bijahih, ya Allah sampaikan kami dengan berkat Nabi Muhammad apa? Fi jiwari khaira maq'ad, maka kami berada di sisi Nabi Muhammad, itulah tempat yang paling indah. Ya Allah, jadikan kami ini nanti dekat dengan Nabi Muhammad.
Jadi kami ini nanti dekat dengan Rasulullah. Kenapa? Khairul maq'ad, tempat terbaik, tempat yang paling bagus. Kita di akhirat nanti pengen dekat sama siapa sih? Mau dekat sama yang sekarang kalian dukung presiden ini, mau dekat? Mau itu? Mau dekat sama anggota DPR yang kamu coblos? Mau dekat sama artis yang diidolakan? Mau dekat sama pemain sepak bola? Anda akan menghadapi satu hari yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang akan lari dari saudaranya, orang tuanya, anaknya, istrinya, semuanya. Lupa dia, nggak ingat, nggak fokus. Ketika itu dia cuma ingat Nabi Muhammad SAW. Ini usah bayangkan, sama ayahnya lupa, sama Nabi Muhammad ingat. Sama sahabatnya lupa, sama Rasulullah ingat. Sekarang kita mungkin, sama Nabi Muhammad kita mungkin lupa, kenal aja enggak mungkin kira-kira. Enggak paham sejarahnya. Sama temen, sama idola, apal, akrab. Apa ngerti? Omongannya motivator, ingat semuanya. Hadis Nabi sudah nyebutkan 10 enggak ada yang hafal. Nanti udah di akhirat, fi jiwarih khairu maq'ad. Bersama dengan beliau, di sisi beliau, itulah tempat yang paling bagus. Nggak ada lagi. Maka Nabi udah ngajarin, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Yang paling dekat nanti denganku di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya. Nabi kasih kode, hari kiamat itu yang beruntung yang dekat sama aku. Nggak ada. Mau dekat sama siapa? Bukan dengan Nabi Muhammad. Dan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu yang paling banyak membaca sholawat. Wa sholatullahi takhsha. Dan semoga sholawat Allah selalu menaungi siapa? Asyrafar Rasul Muhammad. Sebaik-baik Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasul yang termulia. Wassalamun mustamirun, dan semoga kita haturkan ucapan salam yang terus menerus kita aturkan, kullahinin yatajaddad, yang setiap saatnya salam itu diperbarui dan terus selalu baru. Begitu terus ucapan salam daripada kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah mahalul qiyam daripada Maulid Simtud-Duror yang ditulis oleh Habib Ali sebagai sarana agar kita menyadari, merasakan, bisa sadar bahwasanya satu kenikmatan yang terbesar adalah dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kita itu tiba-tiba kalau kita itu terima telepon, di telepon itu kita dikasih tahu, alhamdulillah saya baru dapat rezeki, sekarang saya mau kasih hadiah kamu 100 juta. Itu kita terima begitu. Kalau kita itu duduk mesti refleks berdiri langsung, ya kan? Kalau kita itu tidur mungkin juga langsung kalau kita berdiri tambah semangat, tak mungkin itu jadi duduk. Kenapa kok kita berdiri? Karena ada satu harokah batiniah, satu gerakan batin yang membuat kita itu senang, dan ekspresi senang itu harus kita tunjukkan dengan posisi badan kita yang paling istimewa, yaitu berdiri. Qiyam itu pun juga sama. Ketika kita udah pada bagian cerita saat wujudnya Nabi Muhammad, penghormatan kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka gerakan batin inilah yang menjadikan kita semua ini berdiri. Dan dengan berdiri kita itu, kita semuanya akan menghaturkan ucapan salam dan ucapan sholawat atas Nabi besar Muhammad SAW. Maka insya Allah setelah kita mendengarkan uraian daripada makna-makna daripada mahalul qiyam, semoga insya Allah kita semuanya semakin bisa merasakan ketika mahalul qiyam. Sebenarnya intinya bisa jadi di situ. Kalau ketika qiyam khusyuk, lainnya bisa khusyuk.
Cuma kalau udah ketika qiyamnya ngelamun, apalagi nggak ikut ngucapkan salam, majlis maulid itu majlis zikir, bukan majlis tafakur. Kalau tafakur kita suruh diem, suruh mikir. Maulid itu tafakurnya ketika nanti dengar tausiah, tafakur. Sekarang enggak dengar tausiah, ngobrol, waktunya qiyam diem. Kan kebalik akhirnya. Waktunya tausiah itu diem, merenungi, tafakur, mikir soalnya. Jadi waktunya qiyam itu zikir, ucapkan salam. Jangan dibalik, tausiah ngobrol, tapi ketika qiyam kita malas suaranya hanya sekedarnya saja. Sampaikan salam dan niatkan itu ada salam daripada kita untuk Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah sambungkan hati kita dengan hatinya Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقدا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا.